Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Semangat. Semangat. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali di pagi ini kita kembali lagi untuk kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran, kita akan buat kesepakatan kelas. Paham ya kesepakatan kelas? Paham ya? Tahu maksud tujuan kesepakatan kelas? Tahu ya? Tahu. Oke. Untuk itu kesepakatan kelas nanti kita akan buat. Kita akan sepakati bersama-sama untuk tujuan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kesepakatan kelas ini nanti akan disepakati oleh kita semua, bukan hanya Bapak Guru, tapi kita semua sepakat. Bisa ya? Bisa. Oke. Untuk itu kita akan menulis kesepakatan kelas di depan. Untuk nanti kita akan lihat sama-sama dan kita akan sepakati bersama-sama. Bisa? Bisa. Kita mulai. Siapa yang mau maju menulis kesepakatan kelas? Siapa bisa? Oke. Silakan. Nomor 1. Ya. Oke, terima kasih. Stop bullying antar sesama. Ada lagi? Oke, maju silakan. Ya. Oke, menjaga kebersihan kelas. Luar biasa. Ada lagi? Maju? Oke, silakan. Menjaga kebersihan kelas. Ya, dilarang ribut. Oke, ada lagi yang perlu disepakati? Ya. Nah. Tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak dari kelas A Kota Tua. Adapun modul 1.4 ini berbicara tentang budaya positif dengan capaian umum modulnya yaitu untuk memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek di sekolah, praktek disiplin di sekolah secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai disiplin positif yang menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila dan kemudian memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Untuk itu tidak membuang waktu, saya berikan kesempatan kepada Bapak John untuk memaparkan aksi nyata modul. MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wakasek yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Di kesempatan ini izinkan saya untuk mensosialisasikan modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Bapak Ibu sekalian, bahwa tugas modul 1.4 terkait dengan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah saya sudah laksanakan, dan saya fokus semuanya berpihak pada Bapak Ibu guru, dengan harapan bahwa kita semua berkomitmen untuk melakukan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian yang melatar belakangi sehingga saya harus melakukan budaya ini sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila yang dicetuskan sebagai tujuan dari tindakan aksi nyata yang saya lakukan atau saya buat, yaitu yang pertama menerapkan budaya positif di kelas agar dapat menumbuhkan karakter mandiri, disiplin, jujur, tanggung jawab, peduli pada peserta didik. Kemudian yang kedua, menjadi pedoman bagi guru dan murid agar mampu mengontrol serta memahami perilaku diri sendiri. Kemudian membangun hubungan positif dan lebih dekat antara guru dengan murid. Yang terakhir, membiasakan murid menerapkan budaya positif dan memiliki budi pekerti. Nah, Bapak Ibu sekalian, deskripsi aksi nyata Bapak Ibu yaitu permasalahan yang muncul pada latar belakang yang dijadikan solusinya. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi pada awal terkait dengan latar belakangnya, permasalahannya, maka harus ada solusinya. Saya akan cari solusinya dengan menerapkan budaya positif. Nah, ini yang dimulai dari skala kecil, yaitu dari kelas. Jadi kita mulai dari skala yang kecil, yaitu kita mulai dari kelas, kemudian ke lingkungan sekolah, kemudian selanjutnya ke skala yang lebih besar, yaitu dengan menerapkan kesepakatan kelas, di mana diharapkan bisa membuat perubahan ke skala yang lebih besar, yang di lingkungan sekolah hingga tercipta suasana yang aman, nyaman, menyenangkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi diharapkan dengan adanya aksi nyata ini bisa dapat tercipta suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam hal ini dalam mendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, lini masa tindakan yang dilakukan yaitu mengajukan ide, gagasan, serta dukungan dari kepala sekolah. Jadi ini saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian menyampaikan ide gagasan saya ini kepada Bapak Kepala Sekolah, dan kemudian direspon baik oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan aksi yang saya lakukan. Kemudian menentukan jadwal rapat koordinasi sekaligus sosialisasi kepada Dewan Guru untuk menerapkan budaya positif. Setelah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya membuat jadwal, dan saya sekali lagi sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan saya di hari ini untuk mensosialisasikan aksi nyata saya budaya positif yang sudah saya lakukan di hari ini. Kemudian pengenalan budaya positif, membuat kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas saya sudah lakukan, saya sudah buat beberapa minggu kemarin sesuai lini masa yang sudah saya buat, dan kemudian nanti aksi nyatanya nanti kita akan lihat di kesepakatan kelasnya, nanti kita akan lihat pada tayangan video pada akhir pembahasan ini.
Kemudian menemukan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata, kebiasaan dalam budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, dari hasil dari aksi nyata ini, dari rencana tadi, maka yang hasil yang diharapkan adalah respon peserta didik senang dan apresiatif. Mereka sangat senang, sepakat dengan kesepakatan kelas yang telah kami sepakati bersama-sama. Kemudian mereka juga bersemangat dalam melakukan perubahan. Artinya proses perubahan-perubahan yang kesepakatan dan kemudian menuju ke arah perubahan-perubahan di kelas, itu juga mereka sangat apresiatif. Dan kemudian mereka dengan kelas dan disiplin untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi ini ada proses perubahan-perubahan yang dilakukan oleh siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa saja kesepakatan-kesepakatan yang telah kami lakukan? Kami sepakati bersama, yaitu pertama dilarang bullying antara teman. Bapak Ibu sekalian, sekolah kita adalah sekolah penggerak. Salah satu program sekolah penggerak adalah bullying. Jadi kita anti bullying, Bapak Ibu. Jadi di kesepakatan kelas mereka sudah bersepakat untuk tidak ada lagi bullying antara teman-teman, khususnya di kelas dalam hal ini. Kemudian mereka menjaga kebersihan kelas. Jadi kebersihan kelas, program kita jalan-jalan sampai pungut sampah, kemudian program sekolah sehat, sekolah bersih, dan lain sebagainya, itu juga menjadi kesepakatan mereka, sehingga mereka sepakat untuk tetap menjaga kebersihan kelas. Kita mulai dari skala yang kecil. Mereka mulai dari skala yang kecil, dari kelas. Kemudian setelah itu di lingkungan, dan kemudian selanjutnya. Kemudian jujur. Nah, jujur ini dalam konteks pengertian yang sangat luas, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka jujur dalam menyampaikan pendapat, mereka menyampaikan informasi, kemudian jujur dalam menyelesaikan tugas, tidak boleh nyontek dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka sepakat untuk harus jujur, kemudian masuk sekolah tepat waktu. Jadi kenapa mereka sepakat ini? Karena memang kita punya tata tertib sudah ada, sudah disosialisasikan pada seluruh siswa. Nah, oleh karena itu mereka sepakat untuk mereka masuk sekolah itu tepat waktu, dan memang harus masuk tepat waktu sesuai dengan tata tertib yang sudah disosialisasikan. Kemudian aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ini kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, maupun setelah jam proses pembelajaran sesuai guru mata pelajaran, itu mereka aktif. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kita punya program sekolah bersih, sekolah sehat, kemudian sudah ada tempat-tempat sampah di situ. Nah, mereka juga bersepakat untuk harus membuang sampah itu pada tempatnya. Bapak Ibu sekalian, ini rencana perbaikan. Dari aksi nyata yang saya lakukan dengan para siswa, maka kesepakatan kelas ini akan diteruskan pada semester genap atau semester berikutnya. Kemudian kolaborasi dalam membuat kesepakatan kelas berpusat pada peserta didik. Jadi sudah barang tentu kita harus melakukan itu, atau saya lakukan ini dengan memperhatikan potensi yang ada pada peserta didik, ya. Kemudian semuanya harus berpusat pada peserta didik. Kemudian refleksi di akhir semester akan dijadikan acuan pada pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Jadi ini kita nanti, saya akan lakukan proses evaluasi. Saya akan buat evaluasi. Jadi dalam kesepakatan ini juga nanti akhir tidak hanya sepakat pada awal, tapi pada akhir proses kegiatan pembelajaran, kemudian akhir semester nanti kita juga akan sepakati bersama-sama. Nah, tujuannya untuk apa? Diharapkan untuk nanti Bapak Ibu mata pelajaran selanjutnya itu juga mereka. Jadi kita pengembasan ini Bapak Ibu sekalian di hari ini supaya tidak hanya di kelas, ya,
hanya saya, tapi juga teman-teman juga bisa mengikuti dan kemudian melakukan kesepakatan kelas dengan bersama para siswa. Bapak Ibu sekalian, dukungan apa yang dibutuhkan dalam kegiatan aksi nyata ini, Bapak Ibu? Ini pembuatan kesepakatan kelas ini sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak guna penerapan budaya yang positif. Yang pertama, saudara tentu Bapak Kepala Sekolah sebagai seorang manajer, kita harus menyampaikan itu seperti sebagaimana pada lini masa tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, ini dukungan dari Bapak Kepala Sekolah yang ingin menyampaikan rencana pelaksanaan kesepakatan kelas budaya positif di sekolah dalam membantu fasilitas sarana dan prasarana. Jadi ini saya sudah sampaikan dan beliau merespon sekali terkait dengan dukungan budaya positif aksi nyata yang saya lakukan. Kemudian juga rekan guru kolaborasi dalam mendukung kesepakatan budaya positif. Hari ini saya sekali lagi mulai sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu karena ini adalah bagian dari kolaborasi sosialisasi dari budaya positif yang saya lakukan, dan inilah dukungan. Mudah-mudahan ini juga bisa mengimbas disosialisasikan dan kemudian juga diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian orang tua dan lingkungan masyarakat yang berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Ada komunikasi juga melalui WA group kesepakatan orang tua di kelas, dan kemudian bersama wali kelas juga kami sudah sampaikan melalui WhatsApp grup kelas yang sudah dibuat. Kemudian yang berikut, murid sebagai aset dalam penerapan budaya positif di sekolah. Murid sudah barang tentu menjadi aset paling penting dalam hal ini sebagai dalam penerapan budaya positif di sekolah. Inilah Bapak Ibu sekalian dukungan yang dibutuhkan dalam pembuatan atau aksi nyata budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, ini ada beberapa slide gambarnya. Ini menyampaikan ide gagasan tentang budaya positif kesepakatan kelas kepada Bapak Kepala Sekolah. Ini saya berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan program yang sudah saya lakukan, yang nanti saya akan lakukan, dan hari ini saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Saya berkonsultasi dalam beberapa kali dan kemudian beliau sangat merespon Bapak Ibu sekalian. Ini video kesepakatan Bapak Ibu sekalian, nanti setelah ini akan saya putarkan dan kemudian kita akan lihat bersama. Ini penandatangan kesepakatan kelas Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam proses pembuatan kesepakatan kelas itu tidak hanya kita sepakat, tapi setelah itu kemudian ada penandatanganan. Jadi ada bukti di situ bahwa kita lakukan itu dan kemudian ada penandatanganan. Jadi di sini juga siswa menghubungi tanda tangan sebagai tanda kesepakatan kita bersama. Kemudian dibuat tanggalnya dan kita sepakati bersama, Bapak Ibu. Jadi ini penandatanganan kesepakatan kelas. Bapak Ibu sekalian, budaya positif. Nah ini dengan mempelajari modul 1 4, maka saya berupaya untuk memahami budaya positif yang berpihak pada murid. Seperti apa budaya-budaya positif itu yang nantinya berpihak pada murid. Kemudian saya juga mengevaluasi disiplin yang pernah saya laksanakan selama ini. Yang saya lakukan apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Apakah sudah berpusat pada murid? Ini menjadi bagian dari refleksi bagi saya, introspeksi bagi saya untuk saya melakukan itu. Kemudian dari hasil ini maka saya mulai melakukan perbaikan dan menciptakan budaya positif. Dengan adanya kesepakatan ini, dengan adanya budaya positif ini, kemudian saya telah melakukan evaluasi dan kemudian saya berupaya untuk menciptakan budaya positif di kelas, kemudian juga di lingkungan sekolah. Bapak Ibu sekalian,
Ini pengibasan budaya positif pada minggu pertama ya Bapak Ibu. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini dukungan kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi ini adalah bentuk testimoni dukungan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan aksi nyata yang sudah terangkum dalam video yang saya sudah siapkan. Nanti sebentar nanti Bapak Ibu bisa menyimak tentang testimoni yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan aksi nyata yang saya lakukan. Bapak Ibu sekalian, demikian paparan saya terkait dengan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa, dari penjelasan saya, Bapak Ibu bisa menyimak, kemudian bisa memahami terkait dengan ini. Harapannya agar kita bersama-sama bisa melakukan yang terbaik untuk demi perkembangan anak-anak kita. Kemudian kita bisa menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif di lingkungan sekolah kita. Saya kira demikian paparan materi saya terkait dengan aksi nyata budaya positif di sekolah kita. Kalau saja ada pertanyaan atau masukan saran dari teman-teman Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan. Selanjutnya saya kembali kepada MC. Ya, terima kasih kepada Pak John yang sudah boleh memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, dan Bapak Ibu guru hebat sekalian yang ada di kesempatan ini. Dari apa yang sudah boleh disampaikan oleh Bapak John selaku calon guru penggerak Angkatan 4 Sekolah SMA Negeri 1 Tual saat ini, mungkin saja ada hal-hal yang ingin Bapak dan Ibu guru mau sampaikan di kesempatan ini berupa pertanyaan. Mungkin ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan sesuai dengan pemaparan yang tadi sudah Pak John sampaikan. Kini saya berikan kesempatan. Iya, Bu Siti, ada lagi? Oh ya, Ibu Siti, Ibu Lucy, Pak Edwin, iya, Pak Web. Jadi ada 4 penanya ya. Ibu-ibu di tempat saja sebentar, nanti saya antarkan mic-nya. Terima kasih kepada Bapak Menteri Materi, Pak John, yang tadi sudah saya menyampaikan pemaparan materi menyangkut tentang materi kesepakatan kelas sangat menarik sekali. Namun ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan, yang harus saya tanya. Itu apa tujuan pembuatan kesepakatan kelas? Apa saja itu saja. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Lucy. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebentar tanya saja dari saya. Dari kesepakatan kelas yang sudah Bapak jelaskan, seperti apa kelas impian Bapak? Terima kasih. Ya, Pak Edwin, silakan disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, pertanyaan saya, bagaimana sikap Bapak terhadap kesepakatan kelas yang sudah disepakati? Ini bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Itu ini yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Dan penanya terakhir kita, Pak Web. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Materi, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan. Dari kesepakatan kelas tersebut, kira-kira hasil belajar seperti apa ya bahwa nanti berikan buat siswa
bagaimana cara menciptakan suasana kelas yang menyenangkan menurut Bapak. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu hebat. Setelah pertanyaan diberikan, kini saya berikan kesempatan kepada Pak John untuk bisa menjawab pertanyaannya satu persatu, mulai dari Ibu Siti, Ibu Lucy, Ibu Bapak Edwin dan Pak Web. Oke Pak, silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih, sangat luar biasa pertanyaannya yang disampaikan di kesempatan ini. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama, apa tujuan pembuatan kesepakatan kelas yang kesepakatan kelas? Bapak Ibu, tujuan kesepakatan kelas ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kesepakatan kelas itu berfungsi sebagai media komunikasi untuk mengembalikan peran murid dalam pendidikan. Jadi diharapkan ada komunikasi antara guru dan siswa Bapak Ibu sekalian. Ini juga bagian dari media komunikasi. Bagaimana seorang guru bisa berkomunikasi yang baik dengan siswa? Bagaimana seorang guru melakukan atau membuat kesepakatan yang baik terhadap kepada siswa dalam hal kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian kesepakatan kelas, tujuan dari pembuatan kesepakatan kelas ini juga untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa Bapak Ibu sekalian. Jadi kesepakatan ini, kemarin kesepakatan yang saya buat itu tidak ada unsur paksaan Bapak Ibu sekalian. Ini muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi kesepakatan ini memang benar-benar dari siswa, kemudian dari mereka, dan kemudian ini menjadi sebuah motivasi juga Bapak Ibu sekalian dari dalam diri murid, sehingga tercipta disiplin. Kalau sesuatu yang kita paksa Bapak Ibu, otomatis pasti akan berdampak, pasti akan negatif Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita berikan ruang pada mereka dan kemudian ada kepercayaan kepada kita, berikan ruang dan kepercayaan pada mereka untuk mereka menyepakati, maka otomatis saya kira itu pasti akan berjalan dengan baik dan sebuah hal yang positif. Kemudian juga mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan melalui kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa dari kesepakatan kelas tadi mereka sepakat untuk belajar dengan baik. Mereka sepakat untuk menjaga kebersihan, tidak boleh bullying dan lain sebagainya. Ini berdampak positif Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu kalau misalnya kita belajar, kemudian tiba-tiba siswa ribut, mengganggu teman antar sesama atau teman yang lain misalnya, Bapak Ibu, pasti kelas gaduh. Nah, oleh karena itu kita harus buat kesepakatan. Dari kesepakatan kelas ini kemudian ada rasa percaya diri Bapak Ibu sekalian dan dalam diri siswa itu sendiri. Bagaimana mereka bisa mampu untuk mengendalikan emosi dan lain sebagainya. Kemudian mereka bisa melakukan hal-hal positif yang baik terhadap teman-teman yang lain. Dan kalau ini tercipta, maka otomatis pasti akan tercipta suasana yang aman, yang nyaman Bapak Ibu sekalian di kelas. Kegiatan proses pembelajaran juga pasti akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau misalnya pada saat itu kita diskusi, ya Bapak Ibu, mereka tidak ada gangguan dari teman-teman lain, tidak ada yang mendikte atau sebagainya dari teman-teman yang lain. Mereka bisa menyampaikan pendapat mereka dengan leluasa dan kemudian mereka bisa menyampaikan atau mengekspresikan berbagai kemampuan mereka di situ. Jadi ini yang dilakukan. Tidak hanya pada murid Bapak Ibu sekalian, tapi juga dari kesepakatan kelas ini juga bertujuan untuk bisa melatih seorang guru. Saya sendiri misalnya Bapak Ibu, ini bagian juga dari refleksi saya untuk saya bisa melakukan itu, dan kemudian
untuk bertanggung jawab kepada kesepakatan kelas. Tidak hanya kita mendikte siswa, tidak hanya kita memberikan ruang pada siswa untuk mereka menyepakati, tapi ini kesepakatan bersama, kolektif Bapak Ibu sekalian. Jadi ini juga bagian dari tanggung jawab saya sebagai seorang guru, Bapak Ibu sekalian. Jadi seorang guru harus memahami siswa, karakter siswa, ya seperti apa. Jadi saya kira pertanyaan pertama tadi terkait dengan apa tujuan pembuatan kesepakatan kelas, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian, dalam hal pembuatan kesepakatan kelas. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sikap ya maaf dari nomor 2 dari kesepakatan kelas yang Bapak jelaskan seperti apa kelas impian Bapak Ibu sekalian. Saya kira dari sikap saya terhadap kesepakatan kelas yang sudah saya setuju bersama-sama dengan para siswa, ini saya menerima keputusan tersebut dan kemudian menjalankan keputusan tersebut dengan baik dan harus merupakan bagian dari bentuk sikap toleransi dan taat kepada peraturan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kesepakatan kelas sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini tidak hanya pada siswa, tapi ini disepakati bersama dan kemudian diputuskan bersama dan kemudian dijalankan bersama-sama, guru dan kemudian juga para siswa dalam hal ini. Jadi kita akan menjalankan ini sama-sama, melaksanakan sama-sama kesepakatan kelas itu, Bapak Ibu sekalian. Ini yang diharapkan. Jadi seperti apa impian kita atau impian saya dalam hal ini, bahwa saya mengimpikan, impian saya dalam hal ini, saya berharap agar siswa itu bisa mampu untuk belajar dengan baik. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Kemudian mereka bisa mengeksplor semua kemampuan mereka dalam kegiatan proses pembelajaran dalam hal ini. Ini yang diharapkan. Ini impian saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka, hari ini kita bentuk karakter mereka untuk disiplin dalam hal ini. Saya kira ini kalau kita lakukan terus, tidak hanya saya, tapi juga Bapak Ibu sekalian, maka nanti kita akan bersama-sama melihat hasilnya seperti apa. Dari proses pembiasaan, kemudian menjadi budaya, dan kemudian nanti akan menjadi sebuah karakter. Nah ini, yang kesepakatan kelas saya ini adalah kelas 12, Bapak Ibu sekalian. Kelas 12, dan tinggal beberapa bulan mereka akan sampai pada perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, proses pembelajaran pasti akan beda dengan yang ada pada SMA. Mereka mungkin bebas melakukan sesuatu, belajar bebas, tidak terikat seperti ini. Jadi ada sedikit kebebasan yang ada pada mereka untuk mereka bisa jalan di dunia perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, saya berharap agar dengan kesepakatan kelas ini, dengan budaya positif ini, dengan nilai-nilai karakter yang ditanamkan sekarang ini, melalui kesepakatan kelas, diharapkan untuk mereka juga ketika sampai ke dunia perguruan tinggi, itu mereka tidak kaget lagi. Bapak Ibu, mereka punya karakternya sudah terbentuk, mereka punya mentalnya sudah terbentuk, karena memang kita melalui sebuah proses pembiasaan yang kita laksanakan, yang sudah kita buat di sekolah kita. Apalagi sekolah kita adalah sekolah penggerak, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, ini sudah kita lakukan, kita sudah buat. Paling tidak mental mereka sudah ditempa, karakter mereka juga sudah teruji, dan kemudian sampai ke dunia perguruan tinggi, saya kira itu tidak menjadi hambatan atau kendala bagi mereka dalam hal ini. Kemudian Bapak Ibu, kelas impian kalau tidak salah. Ya, kelas impian Bapak Ibu sekalian. Kelas impian apa? Apa yang kita impikan dari kelas itu, Bapak Ibu? Nah, ini
saya coba untuk merangkumkan ini Bapak Ibu, bahwa kelas impian itu merupakan program pemberdayaan yang bertujuan mengajak anak-anak mengenali potensinya, menjadi pribadi yang berani dan mampu bermimpi sejak dini. Kita lihat potensi anak pada kegiatan sebelumnya. Saya telah melakukan tes diagnostik dalam hal ini untuk melihat kemampuan siswa itu seperti apa, kompetensi siswa itu seperti apa, dan diharapkan agar anak-anak itu bisa mengenali potensi diri mereka, menjadi pribadi yang berani, kemudian mampu bermimpi sejak dini, Bapak Ibu. Kemudian selain itu anak-anak juga diharapkan dapat menyusun mimpi-mimpi mereka mulai dari jangka pendek, menengah hingga kemudian jangka panjang. Jadi yang kemarin yang saya tawarkan, yang saya sampaikan kepada mereka adalah bahwa mereka mampu untuk mewujudkan itu. Mereka mampu untuk membuat impian mereka untuk ke depan, Bapak Ibu. Jadi ini yang diharapkan, bahwa mereka mampu untuk membuat itu. Jadi dari situ kita bisa lihat sejauh mana mereka punya kemampuan. Mungkin hari ini belum bisa, mungkin sangat kecil sekali kita akan lihat potensi mereka. Tapi yang kita tanamkan hari ini, Bapak Ibu sekalian, percaya atau tidak, 5, 10 dan 10 tahun yang akan datang itu pasti akan terbukti, Bapak Ibu, dari hasil yang kita buat hari ini. Nah, ini yang kita tanamkan. Kadang kita memaksakan siswa untuk kita harus sesuai dengan keinginan kita. Pasti ada proses itu, Bapak Ibu. Kita mengalami sebuah proses. Kita berada dalam sebuah proses tahapan, fase, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian kelas impian yakni menanamkan cita-cita pada anak sejak dini. Kita tanya, kemarin saya tanya cita-cita jadi apa? Ada yang bilang jadi polisi, ada tentara, kemudian ada pilot misalnya, kemudian ada yang jadi guru, ya, kemudian ada macam-macam. Cita-cita mereka macam-macam, Bapak Ibu. Dari sini kita bisa lihat sejauh mana mereka punya keinginan. Nah, keinginan ini kita harus gali dari potensi yang ada pada diri siswa itu, sehingga mereka suatu saat juga akan mewujudkan cita-cita mereka dengan diharapkan untuk menyusun mimpi. Kalau misalnya kemarin saya bilang, kalau ada yang punya cita-cita jadi polisi misalnya, ya, maka tidak boleh begadang larut malam, ya, tidak boleh merokok misalnya, harus rajin berolahraga, ya, kemudian menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Sama tentara juga seperti itu, ya. Kemudian ada yang punya cita-cita jadi dokter misalnya, ya. Nah ini, ataupun guru misalnya, maka sudah harus sejak dini mereka sudah harus menunjukkan itu. Jadi ini yang diharapkan kepada para siswa dalam hal ini. Kemudian bagaimana, pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, Bapak Ibu sekalian? Dalam menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, saya kira ini impian semua guru, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya saya, tapi juga Bapak Ibu sekalian, kita semua, kita pasti menginginkan, mengharapkan sebuah kelas impian kita. Nah, ini coba saya merangkumkan ini, Bapak Ibu sekalian. Menyampaikan aturan yang tegas namun penuh empati, Bapak Ibu sekalian. Nah, menciptakan suasana yang aman, yang nyaman di kelas, maka sudah barang tentu harus melalui sebuah kesepakatan, ya, Bapak Ibu. Jadi ada aturannya di sana, ada aturan mainnya di sana. Contoh seperti sekolah kita. Kalau misalnya kita menginginkan untuk sekolah kita aman, nyaman, dan sebagainya, maka otomatis pasti ada tata tertibnya, ada normanya. Nah, ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada aturan dengan tegas, disepakati di situ. Jadi seperti yang saya sudah buat kesepakatan kelas. Nah, ini saya berharap untuk
dalam kegiatan proses pembelajaran semua bisa aktif, kemudian bisa berjalan dengan aman. Kalau misalnya masuk ke kelas semuanya sudah rapi, sekolahnya bersih, ruangan kelasnya sudah bersih dan lain sebagainya. Nah ini yang diharapkan Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu apa impian kita? Ya harus ada aturannya Bapak Ibu. Kemudian bangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua. Kita harus juga mampu untuk membangun komunikasi yang baik. Kadang terjadi miskomunikasi antara guru kemudian dengan para siswa. Untuk itu kita harus kenali potensi mereka, latar belakang mereka, para siswa dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu ini kita harus bangun komunikasi yang baik dengan siswa dan kemudian juga orang tua. Kita harus lihat latar belakang orang tua juga seperti apa. Jadi kita bangun komunikasi. Kita juga butuh dukungan. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dukungan juga datang dari orang tua Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya kepala sekolah sebagai manajer, tapi juga teman-teman guru dan kemudian juga dari orang tua dalam hal ini. Jadi kita harus bangun komunikasi yang baik. Kalau komunikasi yang baik maka sudah beruntung pasti akan berjalan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian melibatkan siswa dalam membuat aturan kesepakatan kelas, keterlibatan semua siswa dalam hal ini dalam pembuatan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kesepakatan kelas bahwa siswa semua terlibat menyepakati kemudian membuat kesepakatan kelas dan kemudian ditandatangani bersama dan kemudian dilaksanakan bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian memberi dukungan siswa dalam belajar. Semuanya harus berpusat pada siswa, berpusat pada murid Bapak Ibu sekalian. Kegiatan pembelajaran harus berpusat pada siswa sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, bahwa semuanya kita harus melihat potensi anak, mengenali potensi anak, kemudian dalam proses pembelajaran juga harus guru berapa pada siswa dalam hal ini, pada murid dalam hal ini. Nah, oleh karena itu kita berikan dukungan pada siswa dalam hal kegiatan pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah jawaban yang saya sampaikan dalam hal ini. Saya merespon apa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan disampaikan yang sangat luar biasa tadi, juga sangat menginspirasi Bapak Ibu sekalian bagi saya. Nah, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu selanjutnya kita akan lihat video kesepakatan yang yang saya sudah lakukan di beberapa minggu kemarin sesuai lini masa yang telah saya buat. Kemudian ada respon kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, ini video kesepakatan kelas yang saya buat pada kelas 12 IP1 pada beberapa minggu kemarin. Bapak Ibu bisa lihat dan menyimak terkait dengan video kesepakatan kelas. Ini penandatanganan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi setelah kesepakatan kelas kemudian ada penandatanganan kelas kesepakatan kelas dari apa yang kita sepakati bersama tadi. Bapak Ibu, ini refleksi saya sebagai calon guru penggerak budaya positif, yakni dengan mempelajari modul 1-4 saya memahami budaya positif yang berpihak pada murid. Ini refleksi saya Bapak Ibu. Kemudian mengevaluasi disiplin yang pernah saya laksanakan
saya mulai melakukan perbaikan. Jadi di sini ketika pada saat setelah mempelajari modul 1.4 ini saya telah melakukan itu. Nah ini Bapak Ibu, ini bentuk pengembasan pada bagian pertama Bapak Ibu, minggu pertama. Ini pengembasan budaya positif program guru penggerak. Ya, ini pengembasan pada minggu pertama Bapak Ibu, budaya positif program guru penggerak. Ya, Bapak Ibu, ini testimoni dari Bapak Kepala Sekolah, dukungan Bapak Kepala Sekolah. Saya mohon maaf ini suaranya tidak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Inilah kesepakatan kelas budaya positif yang saya sudah sepakati bersama para siswa dalam hal ini, bersama siswa dalam hal ini pada minggu sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, saya juga selain pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi, mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa memberikan masukan atau tanggapan atau seperti apa terkait dengan aksi nyata yang saya buat sepakati bersama para siswa dalam hal ini. Juga saya bisa Bapak Ibu bisa memberikan juga masukan kalau ada. Kalau tidak, saya kembalikan ke MC. Ya, Bapak Guru hebat, Bapak Ibu Guru hebat, mungkin tadi Bapak John sudah menjawab apa yang Bapak Ibu Guru hebat tanyakan. Apakah Ibu Siti bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak John? Ya. Luar biasa ya. Kita kasih aplaus dulu buat Ibu Siti. Kemudian Ibu Lucy. Oke, mantap ya. Pak Wen bagaimana? Dari apa yang disampaikan jelas? Sangat jelas. Pak Edwin? Sangat jelas. Mari kita kasih aplaus untuk Pak John sebagai materi. Ibu Siti silakan mau menyampaikan sesuatu. Usul saran? Oh ya, masih ada ya? Oh cukup ya? Oh, ya. Terima kasih. Bapak Ibu, demikian apa yang sudah mulai disampaikan oleh Pak John lewat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di siang hari ini. Dan atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih dan jangan bosan-bosan kalau Pak John meminta partisipasi kita. Ini salah satu bentuk dari kolaborasi untuk meningkatkan disiplin positif, budaya positif yang ada di sekolah kita. Kita semua bahu-membahu untuk menjadikan anak-anak sebagai profil pelajar Pancasila yang kita impikan bersama lewat program sekolah penggerak, tapi juga lewat program guru penggerak. Demikian, selamat
siang, selamat sore, dan terima kasih. Yang merupakan calon guru penggerak, bahwa dalam pelaksanaan aksi nyata terkait dengan keyakinan kelas, perlu saya sampaikan bahwa hal positif seperti ini perlu ditingkatkan lagi kepada kelas-kelas lain. Yang kebetulan sebagai guru penggerak, sekolah juga termasuk adalah sekolah penggerak, di mana kita tetap budayakan hal-hal positif, termasuk juga keyakinan kelas. Hal ini sesuai dengan tuntutan pembelajaran dan paradigma baru, di mana orientasi pembelajaran berpusat pada siswa. Mari kita tetap tanamkan budaya-budaya positif ini kepada seluruh siswa, bukan hanya pada kelas tertentu, tapi seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 1 Tuala. Selamat dan sukses.